Salam jumpa saudara dan saudariku terkasih dimanapun berada. Semoga kita semua dalam keadaan baik dan sehat. Dan semoga Tuhan yang maha baik selalu dan senantiasa menyertai kita. Saudara-saudari, sesi ini saya mau bicara tentang agama-agama yang ada di Indonesia terkait dengan Kementerian Agama. Saudara-saudari, di sesi ini saya beri judul Indonesia butuh menteri toleransi dan bukan menteri agama. Itulah judul yang saya bawakan dalam sesi ini. Saudara-saudari terkasih, agama atau keberadaan agama di muka bumi ini memang penting dan perlu. Keberadaan agama itu baik. Baik agama A, agama B, agama C, dan lain sebagainya. Semua agama itu baik. Maka saya katakan keberadaan agama di muka bumi ini adalah hal yang baik, hal yang penting, dan hal yang perlu. Kenapa? Dengan itu akan membuat umat manusia atau manusia-manusia yang ada di muka bumi ini memiliki keteraturan hidup secara rohani. Jadi dengan adanya agama, kerohanian dari orang-orang atau manusia-manusia di muka bumi ini menjadi teratur. Inilah pentingnya agama dalam kehidupan sehari-hari. Terlepas dari orang-orang yang ateis, yang tidak menganut agama manapun, bahkan mereka tidak mengakui adanya Tuhan. Itu urusan mereka. Saat ini saya mau bicara tentang agama, pentingnya agama dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi kehadiran agama atau keberadaan agama dalam kehidupan manusia akan membuat manusia itu dalam hal kerohaniannya menjadi teratur, menjadi lebih tertib dan terarah. Saudara-saudari terkasih, dengan adanya agama itu juga akan menyadarkan umat manusia, menyadarkan manusia-manusia di muka bumi ini bahwa dia itu perlu membangun relasi yang baik dengan orang lain, sama seperti dirinya membangun relasi dengan penciptanya melalui agama yang dia anuti. Jadi bukan berarti dengan agama yang kita anuti membuat kita menjadi sombong dengan orang lain, tapi justru dengan semakin terbangun relasi yang baik antara kita dengan Tuhan atau Sang Pencipta, itu membuat kita semakin membangun relasi yang baik juga dengan orang-orang atau sesama kita yang berada di sekitar kita. Dan dengan itu juga manusia itu akan semakin menyadari ketidakberdayaannya di hadapan Sang Pencipta. Artinya apa? Manusia itu akan disadarkan bahwa dia itu hanyalah sebuah ciptaan di muka bumi ini. Dia itu hanyalah salah satu ciptaan yang ada di muka bumi ini. Maka dengan itu, dia semakin menghargai kehidupannya dan kehidupan orang-orang yang ada di sekitarnya. Jadi ini sangat penting dan perlu saudara-saudari bahwa dengan semakin beriman kita semakin menyadari ketidakberdayaan kita di hadapan Sang Pencipta. Kita semakin menyadari, oh, saya hanyalah sebuah ciptaan atau saya hanyalah salah satu dari sekian banyak ciptaan di muka bumi ini. Nah, saudara-saudari, seandainya semua umat manusia di muka bumi ini, teristimewa kita di Indonesia, menyadari hal ini, bahwa kita itu hanyalah salah satu dari ciptaan, dan tugas kita adalah membangun relasi yang baik dengan Tuhan, demikian juga dengan sesama, walaupun berbeda agama, maka yakinlah kehidupan beriman di Indonesia pasti akan sangat baik. Saudara-saudari terkasih, yang menjadi persoalannya adalah di Indonesia ini banyaknya agama. Kita lihat agama itu ada 6. Ada 6 agama di Indonesia. Ada agama Islam, agama Hindu, agama Buddha, agama Kristen, kemudian Konghucu dan Katolik. 6 agama di Indonesia ini seharusnya membuat Indonesia ini menjadi kaya. Seharusnya.
Kenapa? Tadi sudah saya katakan dalam hantaran, agama itu justru mengarahkan orang semakin punya iman kepada Tuhan. Demikian juga punya niat yang baik membangun relasi dengan orang-orang yang ada di sekitarnya. Maka 6 agama di Indonesia ini seharusnya membuat kita semakin kaya dalam kehidupan kita sehari-hari. Harusnya membuat kita semakin kaya. Karena apa? Dalam agama kita masing-masing, kita sebenarnya dididik untuk menghargai, menghormati antara satu dengan yang lain. Jadi agama yang banyak yang ada di Indonesia ini seharusnya kita itu semakin menjadi orang yang terdidik. Semakin menjadi orang yang terdidik, yang mempunyai pengetahuan yang baik untuk membangun relasi dengan orang-orang yang ada di sekitar kita, walaupun orang-orang tersebut berbeda agama atau keyakinan dengan kita. Saudara dan saudariku terkasih, yang menjadi persoalan adalah banyaknya agama tadi itu bukan membuat kita semakin kaya, tapi semakin membuat kita merasakan perbedaan antara satu dengan yang lain. Jadi agama-agama di Indonesia ini bukan membuat kita semakin merasa kaya, semakin bangga kita terhadap atau dengan negara-negara lain, bahwa lihatlah kami orang Indonesia, kami beraneka ragam, banyak suku, banyak agama, tapi kami punya persatuan dan kesatuan yang luar biasa. Ini bukanlah yang mau ditonjolkan. Tapi yang menjadi persoalan adalah agama-agama yang ada di Indonesia ini justru membuat orang-orang Indonesia sendiri menjadi berbeda satu dengan yang lain. Inilah yang menjadi persoalan. Maka apa yang terjadi? Sering terjadi persoalan permusuhan antara agama yang satu dengan agama yang lain. Agama mayoritas menganggap diri lebih hebat, lebih unggul, harus dia yang utama dari yang lain, dan lain sebagainya. Orang membangun rumah ibadat, agama apapun membangun rumah ibadat, datanglah kelompok mayoritas merongrong, mengganggu, menolak, dan lain sebagainya. Banyak persoalan yang terjadi. Dan justru mayoritas menganggap agama lain itu sebagai musuh. Ini yang menjadi sesuatu yang miris bagi kita dalam kehidupan sehari-hari, dalam hal ini kehidupan beragama kita. Kita bukan merasakan melihat itu sebagai sebuah kekayaan dalam hidup kita, tapi justru kita melihat agama lain yang berbeda keyakinan dengan kita, mereka justru kita pandang sebagai musuh. Berarti kita harus merefleksikan agama yang kita bawa itu, yang kita hidupi, kita imani itu. Kenapa justru kita menganggap orang lain sebagai musuh? Ini menjadi sebuah pertanyaan. Saudara dan saudariku terkasih, itulah fenomena, itulah kenyataan yang kita temukan di Indonesia. Jadi agama itu justru, atau perbedaan-perbedaan agama itu, atau banyaknya agama yang ada di Indonesia, bukan membuat kita semakin kaya. Kita semakin di sana belajar banyak untuk toleransi terhadap orang lain. Kalau negara-negara lain itu didominasi oleh agama tertentu. Tapi di Indonesia ada 6 agama. Justru kita Indonesia ini punya kekuatan yang luar biasa. Kenapa? Kita punya 6 agama. Kita punya kekayaan yang luar biasa. Tapi yang terjadi justru agama-agama itu menjadi pokok persoalan atau menjadi inti persoalan dalam kehidupan sehari-hari. Saya kadang bingung dengan kita Indonesia ini. Kenapa? Agama itu kan sebenarnya mengajarkan kita untuk semakin baik. Semakin punya relasi yang baik dengan pencipta, semakin punya relasi yang baik dengan sesama. Tapi kok kenapa justru agama ini selalu menjadi hal utama yang membuat orang berbeda dan bermusuhan satu dengan yang lain? Saya sebagai seorang Katolik, di dalam agama Katolik tidak pernah diajarkan untuk melihat orang lain atau agama lain itu sebagai musuh. Tidak pernah saya diajarkan. Maka ketika saya melihat fenomena yang ada di lapangan, agama selalu menjadi persoalan, saya bingung dengan itu.
Kenapa? Sekali lagi saya katakan, saya sebagai seorang Katolik, di dalam agama Katolik sendiri tidak pernah diajarkan untuk kita melihat bahwa agama lain itu berbeda dengan kita, itu hanya sebatas ajarannya, tapi bukan berarti dia berbeda dengan kita. Kita tetap satu dan sama sebagai ciptaan yang bermartabat. Maka dalam gereja Katolik tidak pernah membeda-bedakan satu dengan yang lain. Perbedaan kita hanya terletak pada keyakinan, tapi manusianya tetap satu dan sama karena kita memiliki martabat yang sama di hadapan Sang Pencipta. Ini yang perlu kita sadari, saudara dan saudariku terkasih. Kembali lagi, kita di Indonesia kita selalu bermusuhan karena masalah agama. Maka saudara-saudari, dalam kajian saya justru menemukan hal seperti ini. Di Indonesia itu, kita sebenarnya membutuhkan di sini adalah menteri toleransi dan bukan menteri agama. Agama sudah jelas ada 6 agama di Indonesia. Jadi saya pikir tidak perlu ada menteri agama. Kecuali belum ada agama yang jelas di Indonesia, maka tugas Menteri Agama adalah memandu orang-orang tadi yang belum terorganisir agamanya supaya terbentuk agama. Tapi di sini agama sudah jelas, semua agama sudah punya ajaran masing-masing. Sudah jelas tertulis dalam agama itu bagaimana ajarannya. Jadi saya pikir tidak perlu ada menteri agama. Yang perlu di sini adalah adanya menteri toleransi. Kenapa ada menteri toleransi? Karena adanya agama di Indonesia ini bukan saling meneguhkan satu dengan yang lain, tapi justru agama mayoritas menganggap agama lain itu sebagai musuhnya. Ini yang menjadi persoalan. Maka saya katakan, di Indonesia itu tidak dibutuhkan menteri agama. Karena agama-agama semua sudah jelas, sudah punya aturan, sudah punya ajaran. Dan jelas ajaran dari masing-masing agama itu. Yang tidak jelas di sini adalah toleransi antara agama yang satu dengan agama yang lain. Itu masih pincang, itu masih minus. Di daerah tertentu toleransi itu sudah begitu baik berjalan. Atau dalam agama tertentu sudah menganggap agama lain itu sebagai sahabatnya, sebagai saudaranya. Saya dalam konten sebelumnya sudah saya angkat bagaimana Nusa Tenggara Timur itu. Karena saya seorang Nusa Tenggara Timur yang berdomisili di Medan, Sumatera Utara. Maka saya tahu persis di Indonesia bagian timur, khususnya di Nusa Tenggara Timur, bagaimana toleransi itu terbangun di sana. Di sana mayoritas agamanya adalah agama Kristen. Dan agama Islam itu hanya sedikit persen saja. Tapi apa yang terjadi? Toleransi yang ada di Nusa Tenggara Timur itu begitu luar biasa. Maka saya katakan tadi, toleransi itu masih minus. Masih cacat boleh dikatakan. Karena apa? Masih toleransi itu dihidupi oleh daerah-daerah tertentu atau oleh agama-agama tertentu. Sementara oleh agama lain di tempat-tempat lain, toleransi ini masih minus, masih jauh dari kehidupan kita. Jangan jauh-jauh, kita ambil saja salah satu contoh yang baru-baru ini terjadi di Tangerang Selatan. Dalam konten saya sebelumnya sudah panjang lebar saya bahas tentang masalah ini. Kejadian waktu itu adalah adik-adik mahasiswa dan mahasiswi yang beragama Katolik berasal dari Nusa Tenggara Timur. Mereka berkumpul di rumah kontrakan. Mereka berdoa rosario. Kemudian datanglah Diding, ketua RT, bersama dengan orang-orang yang ada di wilayah itu, karena Diding menghasut mereka, kemudian membubarkan dan membacok adik-adik ini dengan benda tajam. Inilah cacatnya toleransi di republik ini. Maka yang ada di sini seharusnya bukan menteri agama, tapi yang ada harusnya menteri toleransi. Jadi dengan adanya menteri toleransi, dia akan memantau di masing-masing wilayah, masing-masing provinsi. Bagaimana di provinsi A? Apakah di sana terbangun relasi yang baik antar agama yang satu dengan agama yang lain? Kemudian di provinsi B, bagaimana terbangun relasi di sana? Di provinsi C dan lain sebagainya. Jadi
Tugas dari Menteri Toleransi adalah mengkoordinir, memantau bagaimana relasi terbangun toleransi yang baik antara agama yang satu dengan agama yang lain. Jadi kalau Menteri Agama, apalagi Menteri Agama selama ini didominasi oleh agama mayoritas, ini juga hal yang tidak baik. Saya pikir perlu juga di sini Menteri Agama itu perlu juga dari agama yang lain. Supaya bisa melihat dengan lebih jernih, dengan lebih jelas bagaimana kehidupan umat beragama di Indonesia. Maka saya lebih baik mengusulkan kepada kita dan mengajak kita untuk berpikir, barangkali mungkin Menteri Agama ini sudah tidak pas lagi untuk di Indonesia. Di Indonesia dengan agama ada 6, kita justru bukan membutuhkan Menteri Agama lagi, tapi kita di sini justru membutuhkan Menteri Toleransi. Maka saya yakin saudara-saudariku terkasih, dengan adanya Menteri Toleransi, dia akan melihat wilayah-wilayah yang ada di Indonesia ini. Dia akan memantau itu dengan baik, menempatkan orang-orang yang pas yang ada di provinsi A, B, C, dan seterusnya. Untuk mengkoordinir, melihat, memantau bagaimana terbangun relasi antara agama yang satu dengan agama yang lain. Kalau atau seandainya di Indonesia itu yang ada adalah Menteri Toleransi, maka yakin dan percaya kehidupan agama di Indonesia pasti akan sangat baik. Tidak akan agama A dan agama B dan agama C itu saling menyinggung satu dengan yang lain. Kenapa? Karena yang ada adalah Menteri Toleransi. Berarti agama A harus membangun toleransi dengan agama B. Agama B membangun toleransi dengan agama C dan lain sebagainya. Dan terbangunlah toleransi antara agama yang satu dengan agama yang lain. Jadi tidak ada ketimpangan, tidak ada kepincangan. Tidak ada lagi merasakan kami sebagai agama mayoritas, kami yang utama. Itu tidak ada lagi. Dan agama minoritas kalau melakukan ibadat atau kegiatannya tidak lagi diteror, tidak lagi diganggu. Dan pembangunan rumah ibadat dan hal-hal lain menyangkut kehidupan agama-agama minoritas tidak akan terganggu lagi. Demikianlah saudara-saudari terkasih sedikit ulasan tentang kehidupan beragama di Indonesia dan perihal Menteri Toleransi. Semoga bermanfaat bagi kita. Terima kasih, Tuhan memberkati.